Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika hebat, mudah, aku pasti bisa. Bagaimana kabar teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika di materi selanjutnya. Di suasana pagi hari ini dalam keadaan mendung, redup, tetapi tidak menyurutkan semangat kita, semangat teman-teman level kelas 6 untuk tetap belajar materi matematika di semester 2 bab pertama, yaitu kita akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang ya. Pada materi bab bangun ruang ada 3 indikator yang harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu luas permukaan bangun ruang, yang selanjutnya nanti itu volume bangun ruang, kemudian yang selanjutnya lagi volume gabungan bangun ruang. Untuk luas permukaan bangun ruang ya, materi yang perlu kalian kuasai terlebih dahulu adalah tentang bangun datar, karena bangun ruang ini ada kaitannya dengan bangun datar di kelas sebelumnya. Kenapa ada kaitan dengan bangun datar di kelas sebelumnya? Karena bangun ruang ini tersusun dari beberapa bangun datar yang menjadi satu sehingga terbentuk sebuah bangun ruang. Baik, kita akan bahas satu persatu materi bangun ruang. Silakan disimak dan diperhatikan baik-baik. Mudah-mudahan kita teman-teman semua bisa mempelajari dengan baik. Salam matematika hebat, mudah, aku pasti bisa. Kita lanjutkan. Yang pertama, bangun ruang yang pertama yang akan kita pelajari adalah, yang akan kalian pelajari adalah tentang kubus ya. Perhatikan gambar bangun ruang kubus berikut ini. Tentunya di kelas sebelumnya sudah kalian ketahui bahwa bangun ruang kubus itu terdiri dari gabungan beberapa bangun datar persegi. Nah, dari bangun ruang kubus ini ada jaring-jaring bangun datar ya, ada jaring-jaring bangun datar yang terdiri dari 6 buah ya. Jaring-jaring bangun datar yang terdiri dari 6 buah ini membentuk sebuah bangun ruang, di mana di situ ada alas, ada tutup, kemudian ada tampilan depan, kemudian ada sisi belakang, ada sisi samping kanan dan samping kiri ya. Ketika disusun maka akan terbentuk menjadi bangun ruang kubus. Nah, untuk bangun ruang kubus, sifat atau unsur-unsur kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi dan kongruen. Kongruen di sini artinya adalah sama besarnya ya. Jadi karena bentuknya persegi, maka dia pasti kongruen karena sama besarnya, panjangnya sama. Panjang antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya sama. Panjang antara rusuk yang satu dengan rusuk yang lainnya itu sama. Nah, unsur kubus yang lainnya memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 8 titik, sudut yang sama besar, sudutnya juga sama besar. Langsung kita ketahui rumusnya. Karena terdiri dari 6 sisi persegi yang sama panjang, dan teman-teman ketahui juga bahwa rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, untuk kubus ini karena ada 6 sisi, maka luas permukaan kubus karena ada 6 sisi tadi, rumusnya adalah luas sama dengan 6 kali sisi ya. 6 kali sisi. Kita ke contoh soal kubus. Contoh luas permukaan kubus. Jika panjang rusuk sebuah kubus adalah 23 cm, hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Nah, ya perlu diketahui bahwa panjang rusuk kubus antara yang satu dengan yang lainnya panjangnya sama. Jadi hanya tertera di sini salah satu saja panjang rusuknya, yaitu 23 cm. Kita bisa menghitung atau kita bisa mencari luas permukaan kubus tersebut dengan memasukkan ke dalam rumusnya. Penyelesaiannya diketahui S atau panjang rusuknya yaitu 23 cm,
Kemudian luas permukaan kubusnya, rumusnya adalah 6 kali S kali S atau 6S kuadrat, boleh ya. 6 kali S kali S atau 6S kuadrat. S di situ adalah sisi, panjang sisi ya. Kemudian masukkan ke dalam rumusnya 6 kali 23 cm dikali 23 cm. Hasilnya adalah 6 kali 529 cm persegi. Dan hasilnya 3174 cm persegi. Masuk ke bangun ruang yang selanjutnya, yang kedua, yaitu balok. Perhatikan gambar balok berikut ini. Nah, pada balok PQRSTUVW, PQRSTUVW akan didapat jaring-jaringnya, yaitu, nah sudah ada gambarnya. Kita ke sifat atau unsur-unsur balok. Yang pertama, memiliki 6 sisi, 4 sisi berbentuk persegi panjang, 2 sisi berbentuknya sama, kemudian memiliki 3 pasang bidang yang kongruen atau sebangun dan sama panjang, 3 pasang bidang yang kongruen, sebangun dan sama panjang. Nah, ini 3 pasang bidang yang kongruen, sebangun dan sama panjang ini ada yang alas dengan tutup itu sama, satu ya, satu pasang. Kemudian sisi depan dan sisi belakang itu sama, kongruen, jadi 2 pasang. Kemudian samping kanan dan samping kirinya itu juga kongruen, 3 pasang. Jadi betul ya, memiliki 3 pasang bidang yang kongruen. Artinya kongruen itu sebangun dan sama panjang, besarnya sama. Yang ketiga, sifat atau unsur-unsur baloknya memiliki 8 titik sudut. 8 titik sudut. Kemudian mempunyai 12 rusuk, sama seperti kubus tadi, mempunyai 12 rusuk, memiliki 4 rusuk yang sejajar dan sama panjang. Memiliki 4 rusuk yang sejajar dan sama panjang. Rumus luas permukaan balok adalah L sama dengan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi atau LT ditambah panjang kali tinggi atau PT ya. Nah, untuk luas permukaan balok di sini ada tanda kurung dan hukum operasi hitung campuran ya. Maka kerjakan terlebih dahulu yang ada dalam kurungnya. Kerjakan dulu panjang kali lebarnya berapa, kemudian lebar kali tingginya berapa, kemudian panjang kali tingginya berapa. Jika sudah ketemu maka dijumlahkan terlebih dahulu baru dikalikan 2, maka akan diketahui hasilnya. Contohnya luas permukaan balok ya, contoh luas permukaan balok. Sebuah balok berukuran panjang 23 cm, lebar 19 cm dan tinggi 8 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Penyelesaian. Diketahui P atau panjang 23 cm, kemudian L atau lebar 19 cm atau T atau tinggi 8 cm. Ya, ditanyakan luas permukaan balok, maka munculkan rumusnya. Tulis rumusnya, buat rumusnya ya. 2 kali dalam kurung P kali L atau panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ingat ya, kerjakan yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian 2 kali 23 dikali 19. P-nya berapa? 23. L-nya 19. Jadi 2 kali dalam kurung 23 kali 19 ditambah 23 dikali 8 ditambah 19 kali 8 cm persegi ya. Satuan luas itu cm persegi. Ini di sini penulisannya cm 2 karena dalam
PowerPoint susah untuk menuliskan pangkat 2. Kemudian hasilnya 2 kali dalam kurung 23 dikali 19 tadi hasilnya 437, kemudian ditambah 23 dikali 8 itu hasilnya 184, 19 dikali 8 itu hasilnya 152, dijumlahkan ya, 437 dijumlahkan dengan 184 dijumlahkan dengan 152, hasilnya 2 kali 773 cm perseginya tetap mengikuti, karena itu nanti akan menjadi satuan akhirnya. Maka hasil akhirnya adalah 1546 cm persegi. Kita lanjut bangun ruang yang ke-3. Prisma segitiga. Nah, ini ada sebuah gambar bangun ruang prisma segitiga. Perhatikan, di modul juga sudah ada, sama dengan yang di modul. Tinggi atau T prisma, kemudian ada titik sudutnya, kemudian ada sisi atas, ada sisi tegak, ada rusuk, ada sisi bawah atau alas. Jaring-jaringnya, nah jaring-jaringnya sudah bisa dilihat, coba perhatikan. Kemudian sifat atau unsur-unsur prisma segitiga. Yang pertama memiliki 5 sisi, 2 sisi berbentuk segitiga dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. Kemudian memiliki bidang alas dan tutup berbentuk segitiga yang kongruen. Memiliki 6 titik sudut, memiliki 9 rusuk. Untuk rumusnya, luas permukaan prisma segitiga adalah keliling alas dikali tinggi ditambah 2 kali luas alas segitiga. Keliling alas dikali tinggi ditambah 2 kali luas alas segitiga. Ya, keliling alasnya di sini karena alasnya berbentuk segitiga, maka cari keliling alasnya. Jika diketahui panjang sisi-sisinya, maka bisa langsung dihitung keliling alasnya. Untuk lebih mudahnya, coba perhatikan contoh berikut ini. Contoh luas permukaan prisma. Diketahui sebuah prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku. Kedua sisi penyikunya 3 cm dan 4 cm. Tinggi prisma 15 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Diketahui prisma dengan alas segitiga siku-siku. Panjang sisi siku-sikunya 3 cm dan 4 cm. Berarti masih ada satu sisi yang belum diketahui panjangnya. Nah, nanti akan dicari dulu untuk menentukan keliling alasnya ya. Tinggi prisma 15 cm. Ditanya luas permukaan prisma. Jawab. Cari panjang sisi miring pada bidang alas terlebih dahulu. Nah, kan betul disuruh mencari panjang sisi miring pada bidang alas terlebih dahulu, di mana tadi baru ada 3 cm dan 4 cm. Nah, untuk mencari sisi yang lain yang selain 3 cm dan 4 cm ini, maka menggunakan rumus Pitagoras. Mungkin teman-teman sudah pernah diberikan rumus Pitagoras itu bagaimana cara menghitungnya dan cara mencarinya ya. Sini Ustaz akan mengingatkan kembali. Sisi miring akar kuadrat dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ya. Dikuadratkan dulu baru diakarkan. Dikuadratkan dulu kemudian dijumlahkan baru diakarkan. Maka akan ketahuan atau akan diketahui sisi miringnya ya. Maka akar 25 hasilnya dan sisi miringnya adalah 5 cm ya. Ini Ustaz langsung jawabnya. Jadi akar 3 pangkat 2 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu 16, 9 tambah 16 itu 25. Jadi akar dari 25 adalah 5 cm. Begitu penjelasannya. Kemudian luas permukaan prisma 2 kali luas alas. Luas alasnya sudah keliling alasnya sudah ada, luas alasnya belum.
maka kita cari luas alasnya 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi. Luas alasnya karena bentuknya segitiga, maka 3 kali 4 dikali setengah ya, setengah alas kali tinggi atau setengah kali 3 kali 4. Kemudian tadi untuk kelilingnya 3 ditambah 4 ditambah 5, kemudian dikali tingginya 15 dikali 15. Hasilnya 3 dikali 4 ditambah 12 ditambah dikali 15. Luas permukaan prisma 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, atau sebaliknya tidak apa-apa, keliling alas kali tinggi ditambah 2 kali luas alas, sama aja maknanya ya. Nah, luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi sama dengan 2 kali setengah kali 3 kali 4 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4 ditambah 5 dikali 15. Hasilnya 3 kali 4 ya, 3 kali 4 itu karena di sini 2 kali setengah dikali 3 kali 4, maka setengah dikali 2 itu habis 1, hasilnya 1 atau habis ya. Kemudian tinggal sisanya 3 kali 4. 3 kali 4 ditambah 12 kali 15. 12 itu dari 3 ditambah 4, 7 ditambah 5, 12 ya, 12 kali 15. Hasilnya 12 ditambah 180 dan hasil akhirnya adalah 192 cm persegi. Itu untuk luas permukaan prisma. Ya. Kita lanjutkan ke bangun ruang selanjutnya. Yang keempat, limas segi 4. Perhatikan gambar limas segi 4. Situ ada alas, ada sisi tegak, ada rusuk, ada titik sudut, dan ada tinggi limas. Kemudian perhatikan jaring-jaringnya. Nah, limas segi 4 terdiri dari bangun datar segi 4 dan bangun datar segi 3. Kita lihat ke sifat atau unsur limas segi 4-nya untuk lebih jelasnya. Memiliki alas berbentuk segi 4, memiliki 5 sisi, 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk segi 4. Memiliki 8 rusuk, memiliki 8 rusuk, memiliki 5 titik sudut dan 1 titik sudutnya merupakan titik pusat atas. Luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas selubung limas ya. Luas alas ditambah luas selubung limas. Selubung limasnya apa? Selubung limasnya itu adalah yang berbentuk segitiga, itu selubungnya. Alasnya yang berbentuk segi 4. Jadi kalian cari luas alasnya dulu. Kalau sudah ketemu, cari luas selubungnya. Kalau sudah ketemu, jumlahkan. Nah, begitu. Jadi akan diketahui luas permukaan limas segi 4. Masuk ke contoh soalnya. Perhatikan gambarnya. Ada limas dengan alas berbentuk belah ketupat. Berbentuk belah ketupat ya. Limas itu ada yang berbentuk belah ketupat alasnya, ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk segitiga. Jadi perhatikan soalnya dengan baik. Kalau bentuknya belah ketupat, maka nanti untuk luas alasnya memakai rumus luas belah ketupat. Kalau pakai alasnya berbentuk persegi, maka luas alasnya memakai rumus luas persegi gitu. Contoh luas permukaan limas segi 4. Limas dengan alas berbentuk belah ketupat. Untuk mengetahui panjang sisi alas kita bisa menggunakan Pitagoras. QR kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat.
8 kuadrat itu dari diagonal PQ ya. Diagonal PQ itu ada 16 cm, maka separuhnya itu adalah 8 cm, maka dikuadratkan, karena ini akan dimasukkan ke dalam rumus Pythagoras. Kemudian 6 kuadrat itu dari QS, diagonal QS itu panjangnya 12 cm. Lihat di gambar ya, di gambar QS itu panjangnya 12 cm, maka separuhnya dari QS itu adalah 6 cm. Nah, ini untuk mencari panjang QR atau panjang PQ ya, panjang QR. Lanjutkan, QR kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. 64 itu hasil dari 8 kuadrat. 8 dikali 8 64. 6 kuadrat 6 kali 6 36. Kemudian QR kuadrat sama dengan 100. QR saja berarti akar dari 100 berapa? 10 ya. Jadi panjang sisi alas belah ketupat adalah 10 cm. Belum selesai, masih ada lanjutannya. Luas alas PQRS, perhatikan gambarnya. Luas alas PQRS adalah luas setengah kali PR dan SQ. PR itu diagonal, SQ atau QS itu juga diagonal. Jadi karena alasnya berbentuk belah ketupat, maka yang digunakan adalah rumus luas belah ketupat. Ingat-ingat ya, rumus luas belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 gitu ya. Jadi pakai rumus belah ketupat. Kalau bentuk alasnya itu persegi, maka hanya luas persegi, yaitu S kali S, karena ini bentuknya belah ketupat, jadi pakai rumus luas belah ketupat. Kita lanjutkan. L sama dengan atau luas sama dengan setengah dikali 16 dikali 12 cm persegi. Ini cm langsung dipersegikan, jadi biar tidak terlupa. Biasanya banyak yang terlupa untuk satuannya. Satuannya itu jangan sampai ketinggalan, karena satuan luas itu berbeda dengan satuan volume, juga berbeda dengan satuan yang satuan biasa, satuan panjang. L sama dengan 8 dikali 12 cm persegi. L sama dengan hasil dari 8 kali 12, 8 kali 10 80, 8 kali 2 16, 80 tambah 16 96. Jadi L sama dengan 96 cm persegi. Oke. Luas segitiga sisi tegak limas ya, luas segitiga yang sisi tegak limas atau luas lubungnya. Nah, tadi sudah diketahui luas alasnya, sekarang cari luas sisi tegak limasnya. Luas segitiga sama dengan setengah kali QR kali TB. QR-nya coba dilihat, perhatikan di gambar. QR tadi panjangnya berapa? 10. TB-nya TB 10 juga. Oke. Berarti luas segitiganya setengah dikali 10 dikali 10 cm persegi. Langsung di cm persegikan. Langsung di satuannya langsung dipersegikan ya. Jadi biar boleh kalau misalnya setengah dikali 10 cm dikali 10 cm, nggak apa-apa, nanti di akhirnya langsung cm persegi, tidak apa-apa, yang penting hasil akhir cm persegi. Oke ya. Luas segitiga sama dengan 50 cm persegi. Dari mana 50 cm persegi? Dari 10 dikali setengah itu 5 dikali 10 50 cm persegi. Kemudian jadi luas permukaan limas TPQRS ya sama dengan L luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Luasnya alasnya tadi 96 cm persegi, kemudian dikali dalam kurung 4 kali 50 cm persegi. 96 sama dengan 96 ditambah 200 cm persegi, hasilnya 296 cm persegi. Jadi luas permukaan limas TPQRS dengan alas berbentuk belah ketupat adalah 296 cm persegi ya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Kita lanjutkan ke bangun ruang selanjutnya. Yang kelima yaitu tabung. Tabung, perhatikan gambar tabung berikut.
ya. Tabung itu bentuknya seperti drum, seperti apa namanya itu, tong air, tangki air. Nah, di situ ada sisi alasnya, ada sisi tutupnya atau sisi atas, kemudian ada selimut yang menyelimuti tabung tersebut, ya. Perhatikan jaring-jaringnya. Nah, di sini sudah ada jaring-jaringnya. Nah, tabung terdiri dari sisi atas, kemudian sisi alas, kemudian yang seperti persegi panjang itu ketika dibelah, dibuka, maka akan seperti persegi panjang, ya. Itu sisi tegak atau selimut tabung, ya. Di situ ada tinggi tabungnya. Unsur atau sifat-sifatnya coba diperhatikan, sifat atau unsur tabung. Memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Yang pertama itu, ya. Yang kedua, memiliki 3 sisi, memiliki 2 rusuk, kemudian tidak memiliki sudut. Ingat, tabung tidak memiliki sudut, ya. Karena tidak ada yang sudut itu, kalau istilah lainnya itu pojokan, ya. Tabung itu tidak memiliki pojok, jadi tidak ada sudutnya. Tidak ada sudut, sama seperti bola. Nanti masuk ke bola. Kita bahas tabung dulu. Untuk rumus luas permukaan tabung adalah L sama dengan 2 kali luas alas, ya, 2 kali luas alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, tutupnya juga berbentuk lingkaran, maka alas dan tutup sama. Jadi sini keterangannya 2 kali luas alas. Tuh. Kemudian ditambah keliling alas kali tinggi. Tingginya nanti akan diketahui, biasanya di soal juga ada contoh soal. Perhatikan gambar tabung berikut ini. Tabung dengan jari-jari 7 cm, kemudian tingginya 25 cm. Maka akan diketahui, akan kita cari luas permukaan tabung tersebut. Contoh luas permukaan tabung pada gambar tersebut. Tentukan luas permukaan gambar di bawah berikut. Diketahui tinggi tabung 25 cm. Jari-jari 7 cm. Kemudian ditanyakan luas permukaan tabung. Jawab. Luas permukaan tabung, ya. Untuk lebih mudahnya kalian cari luas alasnya dulu. Alasnya 2 pi r. Ini luas 2 pi r dalam kurung dikali r tambah t, sama dengan 2 kali 22 per 7, ya. Pi-nya itu 22 per 7 dikali 7, kemudian dalam kurung 7 ditambah 25. Diketahui tinggi tabung 25 cm, jari-jari 7 cm. Ditanyakan luas permukaan tabung. Jawab. L sama dengan 2 pi r dikali dalam kurung r ditambah t, sama dengan 2 kali 22 per 7 dikali 7 dalam kurung 7 ditambah 25, sama dengan 44 per 7 dikali 7. 7 tambah 25 nya 32. Sama dengan L 44 dikali 32. Hasilnya 1408 cm persegi. Oke, kita lanjutkan ke bangun ruang selanjutnya setelah tabung. Bangun ruang yang ke-6 yaitu kerucut. Perhatikan gambar kerucut berikut ini. Jaring-jaring kerucut. Nah, kerucut. Kemudian perhatikan sifat atau unsur kerucut. Yang pertama memiliki 2 sisi. Satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi selimut
yang bentuknya lengkung. Kemudian memiliki satu titik sudut, yaitu titik puncak atas, memiliki satu rusuk. Rumusnya, luas permukaan kerucut karena alasnya berbentuk lingkaran, maka pi r kuadrat ditambah dalam kurung pi kali r kali s. S itu tinggi selimutnya, ya, tinggi selimutnya. R-nya itu jari-jarinya, ya, jari-jari dari alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut, kerucut berikut ya. Di situ tertera jari-jarinya 5 cm, kemudian tingginya 12 cm. Nah, di sini belum diketahui tinggi selimut kerucutnya. Contoh, luas permukaan kerucut. Tentukan luas permukaan gambar berikut. Diketahui jari-jari 5 cm. Ditanya menentukan garis pelukis. Garis pelukis atau yang sisi miringnya. Jawab dengan rumus Pitagoras, ya, maka bisa dijawab S pangkat 2. S pangkat 2 itu garis pelukisnya. Kemudian R pangkat 2 atau R kuadrat itu 5 cm atau jari-jarinya. Kemudian T pangkat 2 itu tingginya yang 12 cm itu. Kita munculkan S pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 12 pangkat 2. 25 tambah 144, hasilnya 169. S-nya saja yaitu di akar kuadratkan 169 itu menjadi 13 cm. Jadi panjang sisi miringnya atau sisi selimutnya itu 13 cm. Kemudian ditanya luas permukaan kerucut. Lanjut ke luas permukaan kerucut ya. Jawab L sama dengan pi R kali S ditambah R. Ulangi. Luas permukaan kerucut sama dengan pi R dikali dalam kurung S ditambah R. L-nya sama dengan luasnya, P-nya itu menggunakan 3,14. Kenapa menggunakan 3,14? Ya, karena R itu bukan kelipatan 7. Kalau R-nya kelipatan 7 maka menggunakan 22/7. Tapi kalau R-nya bukan kelipatan 7 maka menggunakan 3,14. Begitu ya. Karena R-nya di sini 5 maka menggunakan 3,14. Jadi 3,14 dikali 5 dikali dalam kurung 13 ditambah 5. Kemudian L 3,14 dikali 5 dikali 18. 18 hasil dari 13 ditambah 5. Selanjutnya hasil akhirnya 282,6 cm persegi. Oke, kita lanjut ke bangun ruang yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu bola. Perhatikan gambar bola berikut. Bola, kemudian ada jaring-jaringnya, jaring-jaring bola. Ketika bola itu dibelah-belah maka akan terlihat jaring-jaringnya seperti pada gambar di sebelah kanannya. Kemudian sifat atau unsur-unsur bola memiliki satu sisi, tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut. Sama seperti tabung tadi tidak memiliki sudut, tapi memiliki rusuk kalau tabung. Kalau ini tidak. Kemudian luas permukaan bola, rumusnya L sama dengan 4 kali pi R kuadrat. 4 kali pi R kuadrat. Langsung ke contoh soal. Perhatikan gambarnya. Gambar bola, di situ diketahui jari-jari bola itu 14 cm. Diameternya berarti 28. Nah, kita gunakan jari-jarinya saja. Luas permukaan bola diketahui. Tentukan luas permukaan gambar berikut. Diketahui jari-jari sama dengan 14 cm. Ditanyakan luas permukaan. Jawab. Maka masukkan ke dalam rumus. Tulis rumusnya terlebih dahulu. L sama dengan 4 pi R kuadrat. L sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 ya, atau dikali 14 kuadrat juga boleh. Yang penting paham
maksudnya, paham maknanya. L sama dengan 4 kali 616. 616 itu diperoleh dari 14 disilangkan dengan per 7-nya, penyebut 7, maka dicoret 14 menjadi 2, 2 kali 14 28, 28 kali 22 616. Baru dikalikan 4 gitu ya. Kemudian hasil akhirnya 2464 cm persegi. Satuannya jangan sampai ketinggalan, cm persegi. Oke. Selesai untuk materi luas permukaan bangun ruang pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan untuk memahami dan mempelajari materi tersebut, dan selalu optimis bahwa matematika itu mudah, aku pasti bisa. Salam matematika hebat, mudah, aku pasti bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.